salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Jam'iyah Majelis Ratib Al-Atasiyah hadakumullah. Kembali saya mengajak untuk memulai aktivitas pengajian malam ini. Mari kita bersyukur kepada Allah terlebih dahulu dengan begitu banyak nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, yang seandainya kita mau menghitung pun tidak akan mampu kita menghitungnya. Selanjutnya, alhamdulillah, pengajian kita senantiasa diawali oleh melantunkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara rutin, tidak pernah kita bosan-bosannya untuk memuji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, dengan harapan semoga kajian-kajian kita di pengajian yang kita cintai Jam'iyah Majelis Ratib Al-Atasiyah ini membawa manfaat yang besar, baik untuk kita di kehidupan hari ini, esok, dan yang akan datang. Demikian juga untuk karib kerabat kita, keluarga kita, handai taulan kita yang seiman dan seagama dengan kita. Hadirin dan hadirat hadakumullah, banyak fenomena alam yang kita dengar dan kita lihat akhir-akhir ini, rasa-rasanya bohong kalau kita tidak serem melihatnya atau tidak khawatir mendengarnya. Terkadang merinding. Ada apa sebenarnya di bumi Indonesia yang kita cintai ini, kok tak henti-hentinya musibah itu senang datang di negeri ini. Bahkan hari setahun dengan musibah yang terjadi, masih lebih banyak musibah yang terjadi. Bukan hanya harta yang hilang, nyawa pun melayang. Kadangkala diiringi dengan gagal panen, gagal membajak sawah, gagal menuai hasil dari apa yang kita usahakan setiap hari karena alasan
musibah tadi. Hadirin dan hadirat hadakumullah, mencari solusi tidak mudah. Ingin lepas dari masalah pun sulit. Karena ini negara kita, dan kita tidak boleh kabur dari kenyataan yang ada. Dan kita pun tidak boleh hanya bisa sabar dan kemudian berdoa dengan harapan yang seperti ini itu segera berakhir di negeri kita. Rasa-rasanya itu sudah dilakukan, tapi kemudian hasilnya tidak signifikan, nggak seimbang. Dan inilah yang kemudian menjadikan pertanyaan besar buat kita. Padahal negara ini masjidnya terbanyak, negara ini umat Islam penduduknya terbanyak, dan kalau terbanyak berarti yang lain adalah sedikit. Seyogianya yang banyak ini mewarnai dari yang sedikit, bukan kemudian sebaliknya diwarnai oleh apapun yang diinginkan oleh yang sedikit. Pada akhirnya kita saling purbasangka, saling menatap dengan penuh curiga, siapa di antara kita yang salah. Hadirin dan hadirat sekalian, pengkajian dalam hal yang berkaitan dengan musibah ini, kalau kita melihat tuntunan kita yang pertama yakni Al-Quranul Karim, musibah itu dapat diterima oleh 3 golongan kelompok manusia dengan kadar dari apa yang dia kerjakan. Ada musibah namanya bala, ada musibah namanya fitnah, ada musibah namanya azab. Dan ini adalah sebuah keniscayaan. Dan kadar dari 3 kelompok ini untuk menerima musibah tidak bisa kita kalkulasikan dengan kalkulator, dengan persentase, tidak. Itu hitungannya personal. Karena itu adalah teguran
Allah langsung kepada kita. Maka Allah pesan kepada kita dengan kata wattaqu. Ketika bicara musibah ini fitnah, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Makna secara lugati, secara etimologi, wattaqu fitnatan, takutlah kamu kepada ujian yang datang dari Allah. Fitnah. La tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Tidak akan ditimpahkan kepada orang yang zolim saja dari kalian. Ini peringatan dari Allah, takutlah. Wattaqu fitnatan, takutlah dengan ujian yang tidak akan ditimpahkan kepada orang yang zolim saja dari kalian. Artinya ketika Allah menurunkan musibah di bumi ini akan dirasakan oleh seluruh manusia, baik yang zolim maupun yang tidak zolim. Kalau musibah datang, bukan hanya sawah yang hancur, masjid pun rubuh. Betul. Bukan hanya rumah yang ambruk, pesantren pun kebawa oleh air banjir bandang. Bahkan santrinya banyak yang wafat. Bukan hanya kepada orang yang mabuk di kafe, kafenya hancur. Tapi di rumah orang yang sedang tahajud, tawajuh kepada Allah, dia meninggal karena rumahnya ke bawah longsor. Ini. Dan 14 abad yang lalu Allah turunkan ayat ini dengan pesan kepada Nabi, wanti-wanti, hal itu nanti akan terjadi. Hal itu akan terjadi. Nah, hadirin dan hadirat hadakumullah, kita lihat dari sisi kata-kata tadi, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Tidak akan ditimpahkan musibah itu hanya kepada orang yang zalim saja. Artinya penyebab semua ini adalah karena adanya orang yang zalim. Dengan kata lain, seandainya tidak ada orang yang zalim, tidak akan ada musibah. Nah, oleh karena itu, bukan kemudian kita saling menyalahkan, dan kemudian bukan saling pasrah, tapi kita mari saling introspeksi. Nih gara-gara lu zalim, jangan begitu. Jangan-jangan kita yang zalim. Ini lu nih yang banyak durhaka kepada Allah sehingga datang musibah ini, azab buat kita.
hati-hati. Banyak buruk sangka kepada orang lain justru itu adalah kezaliman. Salah satu seorang sahabat dari Nabi kita Muhammad SAW namanya Umar bin Khattab, beliau menyampaikan satu syair, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian sebelum kalian nanti dihitung amal kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masing-masing kita lihat diri kita. Jadi yang harus kita ucapkan kepada Allah, ya Allah, jangan-jangan musibah yang kau timpahkan ini karena kezaliman saya terhadap diri saya, karena kezaliman saya terhadap keluarga saya, karena kezaliman saya terhadap tetangga-tetangga saya, karena kezaliman saya kepada sesama umat manusia yang menjadi saudara saya. Itu yang harus terus didengungkan oleh kita semua. Sebab wa ma lidzalimina min ansor. Tidak ada bagi orang yang zalim satu orang penolong pun. Gak ada. Gak ada. Allah pun gak mau memberi pertolongan kepada orang yang zalim. Bahkan saya kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, apa kata saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Apa kata saya? Wala udwana illa ala. Tidak akan ada musuh yang besar bagi kita setelah kita memuji Allah kecuali orang yang zalim. Ini hadirin dan hadirat sekalian, kita bertanya-tanya, zalim itu seperti apa sih? Bahkan kalau orang terasa dizolimi, ketika dia berdoa, apa kata Allah? Doaul mazlum makbul walau kana kafiran. Lihat, ini Nabi bersabda, doa orang yang terzolimi dikabul oleh Allah meskipun dia orang kafir, apalagi orang beriman. Zalim. Yang paling berbahaya zalim itu adalah kepada diri kita sendiri. Paling berbahaya zalim kepada diri kita sendiri. Apa itu zalim kepada diri kita? Yang paling fatal ini. Apa itu zalim yang kita lakukan untuk diri kita? Musyrik. Zalim yang terbesar adalah zalim manusia kepada dirinya, dan zalim manusia kepada dirinya yang terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya. Tertera dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Hai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik kamu kepada Allah, la zulmun azim, adalah kezoliman yang luar biasa besarnya. Habib ini nuding nih sama saya kalau begini, berarti saya dianggap musyrik. Enggak. Saya ketika bicara ini selalu saya berpikir jangan-jangan saya musyrik kepada Allah. Ya, saya takut. Saya nggak berani nyalain orang. Karena Allah tidak menyebutkan yang musyrik itu kayak begitu si anu, yang musyrik itu si anu, enggak. Allah menceritakan sifat, bukan menceritakan nama orang. Betul, betul. Inna syirka, sungguhnya orang yang syirik, siapa aja itu mah yang syirik, la zulmun azim, dia adalah yang melakukan kezaliman yang besar. Di dalam ilmu akidah, insya Allah saya masih ingat, karena tahasus saya dalam mempelajari ilmu agama yang paling lama adalah belajar akidah. Dalam ilmu akidah, ketika kita mau hadir ngaji, istri kita di rumah sendirian, kita udah siap mau ngaji, jalan ngaji, bagus nggak? Bagus nggak? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ila jannah. Siapa yang jalan menuju tempat menuntut ilmu, memudahkan dirinya untuk menuju tempat ilmu, dimudahkan oleh Allah dirinya masuk surga. Tiba-tiba istrinya ngomong begini, bang, malam ini mah pare aja dulu yang ngaji, saya takut, saya pengen ditemenin sama abang. Kata abangnya, iya dah. Itu jalan menuju surga yang dia mau lakonin, kemudian nurut sama keinginan istri. Saat itu kalau dia mati dapatnya neraka. Suami itu. Kenapa? Karena dia telah berani syirik kepada Allah. Syirik. Perintah Allah dilakukan, perintah istrinya dilakukan. Perempuan hati-hati. Yang disuruh taat di dalam rumah tangga bukan laki harus nurut kepada perempuan, harus taat kepada perempuan. Perempuan yang disuruh taat sama suami. Ketika suami memerintahkan untuk jalan yang baik, bukan kemudian suami ditaklukkan oleh istri.
Kalau istri nggak bisa menaklukkan suami, kemudian dia mengatakan suaminya nggak baik sama saya, karena dia banyak menentang saya. Loh, hati-hati, hati-hati. Fenomena yang terjadi saat sekarang ini banyak di dalam rumah tangga, bapak-bapak jadi pembantu istrinya, dan istrinya menjadi majikan dari lakinya. Ini kemusyrikan yang luar biasa. Ini kemusyrikan yang luar biasa. Dan ini yang salah satu penyebab kemudian datangnya musibah. Sebab musibah dari negara tidak mungkin datang kalau belum ada musibah di dalam rumah tangga. Hadirin dan hadirat sekalian, itu baru satu hal, syirik kepada Allah, syirik kepada Allah. Neng, kamu kan suruh taat sama suami. Iya bang. Sekarang abang pengen, karena abang suka ngaji, kamu juga suka ikut ngaji, yuk kita pelan-pelan mulai berhijab. Ogah Nah, gerah bang. Kan itu mah pakaian buat ngaji doang, di rumah mah boleh kali. Suami menjawab seakan-akan setuju. Iya dah kalau begitu mah terserah lu. Suami yang kayak begini dayus. Dayus. Jangankan masuk surga, nemuin surganya saja, baunya surga nggak bakal nemuin. Nggak bakal nemuin, apalagi masuk surga. Karena dia di samping taat kepada Allah, ketika kemudian istrinya nggak mau berhijab dengan berbagai alasan, suaminya mengatakan iya, bukan memberikan pandangan yang lebih baik, maka suami tadi telah syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ini syirik yang diawali oleh diri kita terhadap diri kita. Dan banyak lagi masalah-masalah, bukan hanya dari syirik. Kezaliman itu bukan hanya dari syirik. Khianat dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan apa yang sudah diucapkan dan dijanjikan. Khianat ini adalah kezaliman yang kedua setelah syirik. Khianat tidak bisa menjaga amanah. Ini adalah satu hal yang menyakitkan diri kita. Dan ketika kita dikhianati, maka kita termasuk orang yang mazlum, orang yang dizolimi. Dan orang yang khianat itu adalah orang yang zalim. Presiden khianat, zalim. Menteri khianat, zalim. Gubernur khianat, zalim. Suami khianat, zalim. Anak khianat kepada orang tua, bawa kartu suruh bayar SPP, dipakai jajan, SPP-nya ditulis sama tangannya sendiri, nggak dilaporin sama guru. Khianat, zalim. Ini yang kedua. Dan ini pula yang kemudian Allah mengatakan, hei hati-hati, kalau aku sudah menurunkan musibah kepada orang zalim, yang lain pun akan merasakan musibah itu.
Yang tidak zalim pun akan merasakan musibah itu. Karena Islam itu kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Selalu ada saja ketika ada orang yang dipukul, kita ikut merasakan sakit. Betul, betul. Inilah barangkali sedikit introspeksi kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan kezaliman, belajar untuk menjadi orang yang amanah, lakukan ibadah dengan baik, dan sempurnakan akhlak kita dengan setahap demi setahap, sehingga pada akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khotimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.